Haji Halim dan Pak Ketut. Di sini Pak Ketut sebagai coach dan Pak Haji Halim sebagai coach. Silahkan. Baik. Selamat sore Pak Halim. Selamat sore Pak Ketut. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak? Sama seperti Bapak, kabarnya baik-baik. Mudah-mudahan kita semua masih bisa beraktivitas seperti biasa. Sepertinya hari ini kita dalam proses coaching di mana kita akan memperbincangkan sesuatu yang menjadi kendala Bapak dalam menjalankan aktivitasnya. Walaupun waktu kita untuk berbincang ini sangat singkat ya Pak, tetapi semoga dapat memberikan manfaat. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kita perbincangkan hari ini? Oke, terima kasih banyak Pak Ketut sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Begini Pak Ketut, jadi akhir-akhir ini saya melihat tingkat kedisiplinan salah satu murid saya di kelas. Saya itu sepertinya menurun. Ya. Seperti ketepatan waktu, kedatangan di sekolah, kerapihan dalam berpakaian, dan disiplin dirinya dalam melaksanakan beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas yang kami sudah buat. Ya. Itu kelihatan Pak Ketut. Oh, jadi dalam hal ini Bapak menemukan masalah tentang seorang murid yang tingkat kedisiplinannya menurun atau sudah tidak seperti biasa seperti itu ya, Pak Halim? Iya Pak. Padahal sebelumnya anak ini bisa dikatakan sebagai contoh atau teladan bagi teman-temannya sekelasnya. Sebelumnya anak ini memiliki kebiasaan paling cepat datang di sekolah. Dalam berpakaian juga ini paling rapi dan bersih pakaiannya. Itu tidak pernah kusut, dan setiap melihat sampah di sekitar lingkungan kelas pasti dia akan memungut dan membuang sampah tersebut ke tempat yang tersedia Pak. Oh iya. Jadi berarti anak ini sebelumnya memiliki disiplin diri yang sangat baik ya Pak. Kira-kira setelah kita memperbincangkan masalah ini, apa yang Bapak harapkan? Saya berharap melalui perbincangan kita ini saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi serta tindakan seperti apa yang bisa saya lakukan agar murid ini saya bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan positif, lagi berkaitan dengan kedisiplinannya. Oh iya. Saya kalau begitu bagaimana bisa Bapak memastikan penyebab murid Bapak ini menjadi tidak disiplin? Nah, saya belum bisa memastikan apa penyebab murid saya ini menjadi tidak disiplin, karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi Pak. Jadi gitu Pak. Oh iya. Kalau begitu oh ya, ternyata dari analisa Bapak ini ada berapa persoalan yang bisa Bapak analisa seperti itu penyebab dari hal itu? Sepertinya saya harus melakukan identifikasi dengan
bertanya langsung ke murid saya itu, lalu mencari informasi ke teman-temannya, dan saya juga akan berkomunikasi Pak dengan guru lain yang mengetahui kesehatan dan keadaan si murid itu tersebut di luar sekolah, serta saya akan mencoba untuk membangun komunikasi dengan orang tua Pak, orang tuanya Pak. Wah, ternyata dari pemikiran Bapak ada banyak cara ya yang bisa Bapak gunakan untuk mengidentifikasi penyebab ketidakdisiplinan murid Bapak. Tapi menurut pandangan Bapak ini, dari berapa cara atau langkah tersebut, manakah kira-kira yang paling dapat memberikan manfaat agar murid Bapak bisa menjadi disiplin lagi? Jadi sepertinya langkah-langkah yang saya sebutkan tadi itu harus dilakukan semuanya Pak kayaknya. Oh, iya. Apa yang membuat Bapak harus melakukan semua langkah yang disebutkan tadi? Karena saya harus mendapatkan informasi dulu yang valid Pak Ketut. Dan pastinya dengan mencari informasi sebanyak mungkin agar tindakan yang akan saya berikan kepada murid itu saya ini sangat tepat Pak. Ya, jadi begitu ya. Sangat menarik. Tapi menurut Bapak ini langkah atau cara mana yang paling pertama yang akan Bapak lakukan? Mungkin seperti ini ya Pak. Langkah-langkah pertama yang akan saya lakukan ini adalah tadi sudah sampaikan tadi di atas, yang saya bicarakan, mencari informasi dulu ke teman-teman sekelasnya atau teman bermainnya, lalu berkomunikasi dengan rekan guru lain yang mengetahui kesehatan dan keadaan murid tersebut di luar sekolah. Setelah itu saya akan berbincang dengan orang tuanya dan datang ke rumahnya, dan terakhir saya akan mencoba berdiskusi mungkin dengan murid tersebut. Wah, saya juga tertarik ini dengan langkah terakhir yang akan Bapak lakukan. Seperti apa strateginya nanti ketika Bapak akan berdiskusi dengan murid Bapak tersebut? Jadi gini Pak, saat saya sudah mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber semua yang tadi saya sampaikan, maka saya akan melakukan strategi penerapan segitiga restitusi dan menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dalam menghadapi murid tersebut. Jadi hal ini karena saya menginginkan agar murid saya ini bisa menemukan dan membangkitkan kedisiplinan diri atau motivasi intrinstiknya Pak, agar murid saya ini mendapatkan penguatan yang bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama seperti itu Pak. Wah, saya sangat mengapresiasi rencana aksi yang telah Bapak sampaikan itu. Kapan Bapak akan mulai melakukan tindakan penguatan terhadap murid tersebut? Insya Allah mungkin saya akan memulainya itu besok pagi Pak. Oh iya, iya. Jadi jika seperti itu, dukungan apa yang Bapak butuhkan agar rencana tindakan Bapak terhadap murid tersebut dapat terlaksana dengan baik? Dukungan yang saya akan butuhkan bantuan dari banyak pihak, di antaranya pimpinan saya, kepala sekolah di sekolah, rekan guru, murid yang saya lainnya, serta orang tua dari murid yang akan saya berikan penguatan itu tersebut. Demikian gitu Pak. Iya, iya, iya. Terus terang Pak, saya sangat senang dengan perbincangan kita hari ini, karena dari perbincangan ini kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Saya berharap langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan tersebut
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga bisa memberikan hasil positif bagi murid Bapak. Pada saat pertemuan coaching berikutnya, saya ingin mendengarkan hasil dari apa ini yang Bapak lakukan ya, tindakannya itu kira-kira bagaimana kabarnya setelah Bapak melakukan hal tersebut kepada murid. Baik Pak Ketut, saya juga mengucap terima kasih atas kesediaan Bapak sudah bisa berbincang dengan saya pada hari ini, sore ini. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, baiklah Pak Halim, karena kita dibatasi oleh waktu, saya rasa perbincangan kita ini hari ini sudah cukup. Selamat bekerja dan berkarya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa mendapatkan hasil dari apa yang Pak Halim lakukan. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Tentu saya harus mendengarkan kabar baik nih dari Pak Halim. Iya Pak, terima kasih, nanti saya kasih kabar lagi setelah saya coba semuanya. Dan terima kasih juga buat Bapak. Terima kasih, sampai jumpa lagi Pak. Ya, sampai jumpa, selamat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, itu tadi percakapan coaching dari Pak Haji Halim dan Pak Ketut Julianto yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya ini saya memberikan sampaikan untuk di sini ada sebagai coaching Ibu Pak Ketut dan sebagai coach Bu Eka, dan saya persilahkan untuk melaksanakan kegiatan pengajian. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya dalam keadaan baik secara fisik. Di situ hujan Pak. Ya, hujannya luar biasa Bu. Jadi Oh iya mudah-mudahan sama. Di sini juga hujan. Oh iya, Pak Ketut kabarnya baik ya? kabarnya baik. Tapi kayaknya ada yang beda deh dari Pak Ketut. Terlihat dari raut wajahnya. Iya Bu, Apa yang kita akan bahas hari ini Pak? ada satu hal nih Bu yang ingin saya diskusikan ke Ibu. Tentunya sangat terkait dengan tugas saya di sekolah. Begini Bu, akhir-akhir ini semakin fokus dalam ini. Guru-guru kadang melalaikan tugasnya mengajar. Makanya karena satu dan lain hal sih yang akhirnya berlepas pada murid-murid di sekolah. Karena guru tidak masuk kelas sehingga nampak keterlibatan kurang bagus dalam melaksanakan pelajaran. Ada yang belajar kelas, ada yang main sehingga kadang-kadang belajar jadi berpengaruh dengan pada murid. Saya selaku rekan kerja mungkin tidak seharusnya memikirkan hal ini, tapi hati saya tidak bisa seperti itu, tidak bisa melihat seperti itu, seperti tanpa melakukan sesuatu hal. Jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk perbaikan kondisi di sekolah saya. Oke, jadi ini tentang fokus guru yang kurang pada tugas pokoknya ya Pak. Iya, iya. Nah, menurut Pak Ketut kira-kira apa yang menyebabkan situasi tersebut? Kalau dari saya setelah berbincang-bincang bersama
tugas akhir-akhir ini di sekolah, terutama di sekolah saya di desa Rata-Rata, yang menyebabkan tidak bisa mengkondisikan waktu antara menjalankan tugas pokok dan tugas lain yang juga mendesak, seperti kegiatan pembebasan karena kami sekolah penggerak, semua diberi tanggung jawab harus bisa mengimbangi. Kemudian proyek kelima yang beberapa teman itu masih belum paham, sehingga kita menggunakan waktu lebih banyak. Kemudian kegiatan komunitas belajar juga kami dituntut harus ada program, kemudian melaksanakan setiap minggu dari sekolah penggerak. Itu dilaksanakan setiap hari, sehingga mulai ada kejenuhan di antara teman-teman, ya namanya sebagai manusia biasa dalam melaksanakan tugas pokoknya, karena waktu terus kita butuh banyak untuk menyelesaikan tugasnya itu. Oh iya, jadi bagaimana kondisi atau situasi ideal yang Pak Ketut inginkan, yang Pak Ketut harapkan? Kalau ideal, saya ingin guru-guru dapat melaksanakan tugas waktu, ya, pada waktu belajar, agar semua anak-anak diberi materi atau belajar, tidak ada yang bermain, kecuali yang melakukan aktivitas olahraga yang praktik. Kemudian guru menemani dan membimbing anak-anak, tidak hanya sekedar habiskan waktu saja. Saya ingin situasi kembali efektif, dalam arti semua berjalan dengan waktu, mana waktu belajar dan mana waktu istirahat, sebagaimana yang saya dambakan. Karena hal ini menjadi pandangan buat orang tua murid yang di sekolah kami itu kan kadang datang rame-rame pagi, kemudian ketika menyebut kelas rendah 1, 2, 3 itu orang tua datang rame-rame untuk sekedar melihat atau menyebut anaknya yang kelas rendah. Jadi kalau situasi ini dibiarkan terus-menerus kan berakibat tidak baik kepada keseluruhan organisasi SD Negeri 1 Rata-Rata seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya situasi yang Pak Ketut inginkan. Lantas upaya apa yang Pak Ketut lakukan agar situasi yang ideal itu bisa tercapai? Saya inginnya berbicara dengan kepala sekolah untuk mencari solusi atau minimal informasi apakah kepala sekolah juga melihat atau merasakan keadaan yang kurang baik ini. Nah, jika kepala sekolah belum mengetahui, saya ingin memberikan informasi ini dan meminta tanggapannya, kira-kira bagaimana tanggapan beliau. Harapannya sih guru-guru bisa dirapatkan dan diberikan wejangan atau nasihat agar kembali melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai aturan tata tertib, sesuai jadwal dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Seperti itu. Oke, jadi berbicara pada kepala sekolah ya Pak Ketut. Iya. Jadi kapan nih rencananya Pak Ketut mau bertemu sama kepala sekolahnya? Saya sih ingin secepatnya ya, Bu, agar situasi ini tidak berlarut-larut yang sangat mempengaruhi situasi dan kondisi yang kurang kondusif di sekolah. Apalagi kan kami ini sekolah penggerak yang sudah ada, kemudian ada juga guru yang sudah berprestasi di tingkat nasional. Harapannya kami, pandangan masyarakat itu tetap pada kepercayaan sekolah kami menjadi sekolah tersebut dan bagaimana dapat melaksanakan pembelajaran sehingga murid itu berkembang sesuai dengan umur dan apa yang diharapkan orang tua, seperti itulah. Oke, bagus ya Pak Ketut. Berarti di sini Pak Ketut sudah memahami situasi Pak Ketut dan Pak Ketut sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Ketut ini. Tinggal eksekusinya saja. Bagaimana nanti Pak Ketut menghadap kepada kepala sekolah. Jadi saya berharap agar usaha Pak Ketut ini bisa terlaksana dengan baik dan masalahnya bisa terselesaikan. Jadi saya ingin mendengar kabar baik ya dari Pak Ketut nantinya. Ya, tapi apa namanya? Ya, hari ini saya berterima kasih juga dengan Ibu sudah menemani saya dengan sedikit persoalan itu. Saya merasa agak
nyemplunglah. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti. Tentunya kalau ada persoalan saya kembali lagi sama ibu ini berdiskusi lagi, Bu. Iya Ibu, iya Pak. Tapi saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Ketut pasti aksinya bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Eka sudah memberikan informasi. Sebenarnya sekali lagi saya masih minder dengan persoalan karena sebetulnya mungkin ini adalah ranahnya kepala sekolah, tapi saya sebagai pribadi yang bukan himbau bagaimana anak-anak saya supaya berkembang bagus, saya ingin memberikan solusi seperti ini. Jadi tetap semangat ya Pak Ketut. Saya menunggu kabar baik dari Pak Ketut. Ya, terima kasih Bu Eka sudah menemani saya hari ini sore ini, dan apa yang sudah saya dapat hari ini memberikan semangat saya untuk terus berkarya untuk perbaikan sekolah. Terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Ketut. Sampai jumpa lagi. Ya, assalamualaikum Selamat sore. Ya, alhamdulillah kegiatan coaching yang barusan berjalan dengan baik dan lancar. Kasih apresiasi buat kita semua, tepuk tangan yang meriah. Dan itulah tadi coaching dari coach sebagai coach Bu Eka dan coachingnya Bu Pak Ketut. Dan saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pada posisi sekarang berarti saya sebagai pengamat sekaligus pengantar kegiatan kita sore hari ini. Tentunya kita berlanjut dengan coaching yang menggunakan alur perintah. Ya, pada kegiatan yang ketiga ini berarti Eka sebagai coaching ya, kemudian Pak Alim sebagai coaching. Mohon diperhatikan supaya jelas suaranya ya, karena kondisi ini mudah-mudahan tidak mengganggu. Mungkin diperkeras sedikit suaranya Pak Alim, karena kayaknya Ibu Eka ini Siap. tidak menggunakan apa namanya headset. Jadi baik teman-teman, waktu sekarang saya serahkan kepada Pak Alim selaku coach dan Ibu Eka selaku coach untuk memulai kegiatan terhadap permasalahan atau segala hal yang berkaitan dengan kegiatan Ibu Eka ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Halim. Selamat sore Bu Eka, bagaimana kabarnya? Sore, alhamdulillah baik. Baik Bu Eka, kita langsung saja ya ke sesi coaching biar enak. Siap Pak, siap. Oke, sebelum kita mulai Bu Eka, bagaimana perasaan Bu Eka nih menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin bisa Ibu diskusikan atau fokuskan nih kepada saya? Iya Pak, sebenarnya saya ini tegang Pak. Jadi terkait pekerjaan saya juga, saya di sini Pak sebagai di sekolah saya itu punya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Jadi saya dituntut untuk bisa berbicara di depan orang, baik di depan rekan guru maupun kadang di depan orang tua murid. Jadi saya harus dituntut harus bisa berbicara di depan orang dan mampu presentasi dengan baik. Sementara saya itu orangnya pemalu Pak. Saya tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, gitu Pak. Oh begitu, hebat sekali Bu Eka ini ya. Selain jadi guru juga, Ibu banyak tugas tambahan lainnya sebagai pembicara di sekolahnya. Jadi kira-kira apa tujuan kali ini Bu Eka yang akan Bu Eka capai dari sesi coaching ini nih? Ya, saya harap dari coaching ini saya memiliki kemampuan untuk bisa presentasi dengan lebih baik di depan umum. Saya lebih percaya diri lagi dan saya bisa membuat audiens terkesan
ketika saya presentasi. Bagus sekali nih Bu Eka. Memang. Kira-kiranya apa ukuran keberhasilannya Bu Eka dalam yang diinginkan nih dari sesi coaching ini? Saya bisa presentasi dan percaya diri, tidak gugup lagi, serta saya bisa mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Oke, baik Bu Eka. Kira-kiranya yang membuat Bu Eka merasa kesulitan dari presentasi yang Bu Eka tadi sampaikan, kiranya apa nih? Saya sering gugup Pak ketika presentasi di depan umum. Kemudian saya sering lupa pada kata-kata yang ingin saya ucapkan. Jadi awalnya di pikiran saya itu banyak sekali yang saya ingin ungkapkan, tapi ketika di depan itu biasa hilang, saya lupa Pak. Oke, baik. Ini kan masih panjang nih waktu nih. Kalau boleh nih, bisakah ceritakan lebih lanjut nih bagaimana perasaan itu muncul dari Bu Eka yang tadi sampaikan? Perasaannya itu bagaimana tuh? Jadi perasaan saya itu, saya takut, saya gugup. Kadang Pak saya sampai gemetar itu kakinya. Kalau berdiri di depan banyak orang, gemetar. Terus kayaknya saya merasa suara saya bergetar, ada rasa ketakutan. Nanti saya tidak bisa menimbulkan kesan yang positif pada audiens saya. Itu Pak. Oh gitu ya. Jadi tadi kan udah dilihat perasaannya itu muncul. Nah mungkin sekarang saya coba mau nanya lagi nih. Kiranya bagaimana Bu Eka ini menghadapi situasi tersebut? Dari tadi merasa gugup itu tadi tuh bergemetar, kiranya seperti apa? Ya, saya sudah berusaha Pak. Saya berusaha untuk lebih percaya diri. Saya berusaha sebelum tampil itu saya periksa dulu di cermin diri saya supaya saya lebih percaya diri. Saya sering latihan di cermin, sering ngomong-ngomong sendiri, terus pokoknya banyak hal Pak yang sudah saya coba supaya saya bisa lebih berani. Ya. Jadi harus sering berlatih terus ya ceritanya. Oke, baik Bu Eka, kita mencoba akan bersama-sama ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan Bu Eka ini. Kiranya apakah ada hal lain yang ingin Bu Eka tambahkan nih dari sesi coaching ini nih, dari yang tadi disampaikan? Saya ingin tampil lebih percaya diri. Jadi lebih bisa presentasi menggunakan kalimat-kalimat yang lebih baik lagi. Makin terampil mungkin ya. Terampil. Oh gitu ya. Oke. Baik. Kiranya apa rencana Bu Eka nih dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu Eka inginkan? Mungkin di sini Pak, saya harus membuat presentasi yang lebih menarik sehingga audiens itu bisa fokus kepada saya, dan saya yakin dengan mempresentasikan sesuatu yang lebih menarik, maka kepercayaan diri saya juga itu akan lebih. Bagus. Adakah prioritas yang Ibu Eka miliki dalam rencana aksi ini? Jadi prioritas saya itu saya akan membuat presentasi yang baik, yang menarik. Kemudian saya akan latihan terus. Mungkin latihannya di sini Pak, awalnya itu di depan cermin dulu. Di depan cermin. Karena saya percaya bahwa fondasi yang kuat itu ketika presentasi, ketika materi yang kita bawakan itu kita bisa kuasai. Jadi mungkin kegugupannya itu akan berkurang Pak, atau hilang ketika kita menguasai materi. Ya. Karena keseringan tadi itu belajar di depan cermin tadi ya, mungkin karena jadi hilang rasa gugup tersebut. Iya Pak. Jadi tadi kan Ibu udah ceritakan prioritasnya. Nah kira-kiranya apa yang Bu Eka akan lakukan, strategi apa untuk mencapai tujuan presentasi yang akan lakukan Bu Eka ini? Saya mungkin akan mencari referensi tentang bagaimana cara presentasi yang baik. Kemudian saya juga akan belajar membuat slide presentasi yang lebih menarik.
Saya juga akan belajar public speaking supaya antara ucapan, intonasi, gerakan tubuh saya itu bagus Pak pada saat presentasi. Wah, bagus sekali nih Bu Eka nih dalam membuat strateginya, dan saya sangat menyupport semuanya. Mungkin itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Eka. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bu Eka mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif tadi. Apa sih kira-kiranya sekarang nih komitmen Bu Eka terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Eka buat itu tadi? Kira-kiranya seperti apa nih komitmennya? Kalau saya Pak, saya berkomitmen untuk mempersiapkan presentasi dengan baik. Jadi presentasinya itu harus matang betul sebelum saya tampil. Presentasinya harus saya siapkan dengan baik, semua sudah sudah terselesaikan dengan baik, tinggal dipresentasikan. Kemudian saya akan terus berlatih di depan cermin, maupun mungkin berlatih langsung Pak di depan rekan-rekan saya. Kemudian saya akan mencari feedback atau umpan balik dari teman rekan sejawat ataupun dari Bapak. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ini kah. Kira-kiranya mungkin siapa dan apa yang dapat membantu Bu Eka dalam menjaga komitmen itu Bu Eka? Mungkin bisa dari rekan sejawat saya Pak, karena mereka merupakan yang paling dekat dengan saya di sekolah. Kemudian bisa juga dari Bapak sebagai coach saya ya Pak. Oke, terima kasih. Iya Pak. Oke Pak. Jadi apa yang disampaikan Bu Eka tadi dari mulai meminta bantuan temannya, terus ada sering berkomunikasi, terus ada pun dengan adanya mentor tadi tuh. Jadi kiranya mungkin ada yang mau saya sampaikan lagi, bagaimana tindak lanjut yang akan dari kegiatan coaching ini menurut Bu Eka nih? Jadi tindak lanjut itu Pak, saya akan terus berlatih untuk presentasi. Kemudian saya akan mencari umpan balik, latihan bersama teman dan mentor Bapak sendiri sebagai coach saya. Jadi saya akan latihan terus, saya meminta umpan balik. Kemudian kegiatan coaching ini juga bukan hanya kegiatan yang sementara. Jadi saya akan terus lanjutkan meskipun nanti sudah saya lakukan aksinya. Kegiatan ini akan terus saya tingkatkan terus sehingga saya nantinya bisa presentasi di depan umum dengan baik dan saya bisa berkomunikasi dengan efektif. Oke, saya penasaran nih, tunggu informasi dari Bu Eka lagi nih untuk ketemu ini. Terima kasih Bu Eka atas sesi ini. Mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat, dan karena waktu sudah sedikit jadi kita ketemu lain kali dan dapat informasi lebih lanjut nih dari Bu Eka ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Akhirnya saya sudah mendapatkan pencerahan dari kegalauan saya selama ini. Sama-sama Bu Eka. Terima kasih Bu Eka atas semuanya. Saya tunggu feedbacknya dari Bu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa coachingnya Ibu Eka hari ini dengan permasalahan yang lumayan rumit sih kalau buat saya, tapi teman-teman sudah bisa saling memahami persoalan yang ada, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama ini bisa memberikan solusi bersama ya, terutama saya pribadi karena memang di sekolah akhir-akhir ini tuh jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Untuk waktu kira-kira bagaimana ini, masih ada waktu atau bagaimana? Kayaknya itu lagi Saya tidak terlalu mencatat tadi. refleksi lagi kita mau isi.
Oh, kita langsung Ini- ke langkah itu ya. Iya. Mana lembar refleksi ini? Kayaknya untuk lembar refleksi sekarang itu kayaknya lebih rileks ya, lebih terencana lah, jadi santai. Ya. Dan Iya. setegang yang lalu. Agak tegang lalu Iya. meskipun kita memang ada sedikit contekan, tapi ya terencana dan bisa menambahkan, terutama saya juga tadi loh. Kira benar ini apa yang disampaikan. Iya. Artinya minimal kita sudah memahami persoalan teman-teman itu dan bisa memberikan solusi. Saya pun sebenarnya kalau mencari solusi itu apa namanya susah-susah ya, karena apalagi belum berada di posisi itu kan, belum ada di masalah yang itu. Akhirnya mikir dulu kira-kira apa ya solusi yang terbaik untuk mengadakan coach ini supaya menjadi sangat real gitu. Pertama kan posisi di sini sebagai coach kan tidak boleh memberikan solusi yang panjang lagi, karena harus memberikan solusinya di coach sendiri itu sendiri kan. Jadi kita harus coba mengembangkan memang. Jadi kita langsung mengisi sekarang ini. Iya. Tapi saya jujur tadi saya nggak puas saya kok jadi coach. Suaranya peketut. Sudah. Kadang saya tidak dengar karena itu hujan deras. Ya, sudah. Terus gini Pak, Bu, ini kan nanti ada demonstrasi konstitusional. Kayaknya sama kita sendiri deh, sama kita ketemu di kafe, video call. Ya, Ini sudah. coaching atau coach? Coachnya. Oh, Coach. berarti saya coach tadi siapa ya? Oh, Saya. Eka. Waktu saya Pak Ketut tadi ya, coachnya Pak Haji. Ya. Saya Pak Ketut yang saya Saya coachnya Pak Ali. Kalau yang refleksi diri sendiri atau coachnya ini? Tadi tuh kata Bu Marsin. Kalau refleksi diri. ini kayak yang lalu kayaknya. Itu yang lalu kan kita Iya. hanya jawab server kita. Yang kita jawabin yang kita lihat tadi. Ya. Saya lihat ini yang tadi Bapak berdua itu yang saya isi di situ. Itu apa coach Bapak tuh permasalahan? Oh itu. Oh, permasalahan apa itu ya? Betul ya. Ya. Permasalahan Pak Ketut itu apa tadi Pak? Guru-guru yang sudah tidak fokus dengan tugas mengajar karena banyak kegiatan ya akhir-akhir ini di sekolah baru. Sebenarnya ada satu hal tadi saya lupa, mendekati kemarin persiapan hari PGRI itu luar biasa kami. Di satu karena Guru yang tidak banyak fokus latihan tapi karena terlalu banyak kegiatan. Iya Iya. sama. Apa yang masih perlu Makanya itu diperbaiki? masalah semua sekolah begitu Pak. Kalau ada kegiatan Berarti yang permasalahan yang diperbaiki masalah yang diobrolkan ya? ya itu yang dia mati. Proses coachingnya yang dia mati. Jangan ke belakang.
kemarin. Tapi sekarang beda lagi. Saudara bagaimana? Suasananya Laut Wajah ada suasana Laut Wajah cerah. Terus oh lah, begitu. Yang dirasakan sama Pak Ketut atau mau sama kah jawaban yang kemarin? Suaranya nggak jelas. Yang saya rasakan tadi senang dapat masukan-masukan dan motivasi. Dia juga sangat paham visi yang saya berikan, sehingga saya merasa terbantu lah visi yang diberikan. Senang dapat masukan dari coach dan motivasi dan merasa terbantu. Kalau saya pas lagi coaching merasa senang juga dan agak beda dengan yang kemarin, nggak terlalu gugup lah, nggak terlalu gugup dan banyak yang gugup, terus mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan gitu Pak. Pokoknya santai, relax lah, nggak guru, nggak bergerubukan gitu lah, santai. Bahasa Indonesia akan yang baik dan benar itu Pak. Nggak bergerubukan. Saya tadi waktu Pak Haji jadi coaching, saya observernya. Iya. Jadi Pak Alim dengan saya, kita observernya. Oh itu Bu Eka. Ya. Saya ngobrol salah ya. Harusnya ke Bu Eka. Iya. Perasaannya senang, pertama relax, suasananya nyaman, yang besar. Dan mendapatkan solusi-solusi dari coach apa yang sudah disampaikan. Tadi Bu Eka, saya pas coach, bener gak obrolan saya tadi? Iya bagus, keren. Saya jadi jujur itu kan itu semua ini materi ini coaching kan
kadang sekarang saya tuh kalau punya masalah saya coaching diriku sendiri. Kan coaching kan begitu kan, kita cari solusinya, nanti yang dari coaching dia temukan sendiri solusinya. Jadi tapi memang ternyata beda antara kita coaching dirinya sendiri kita sendiri dengan orang yang coaching. Kayak tadi pas pagi Halina coaching, langsung betul saya kayak semakin percaya diri betul. Ya, beda dengan kita yakinkan diri sendiri, terus ada penguatan dari luar. Makanya semakin merasa tumbuh ya, jadi istilahnya rasa mungkin GR juga masuk kayaknya di dalam coaching ini, GR itu karena merasa dikasih oh ya bagus. Iya, ternyata nanti ujung akhirnya tuh ternyata saya ini hebat. Maksudnya karena bisa menemukan solusi dari masalah sendiri. Sudah beres kayaknya. Bagaimana ini? Bu Fasil. Nanti ada informasi sendiri. Selama belum ada perintah kita lanjut saja ke kepolisian. Sudah sih, boleh kasih kepada saya informasinya? Ya, dari isi. sudah. Untuk kita presentasikan refleksi yang kita buat. Tunggu, saya belum selesai nih. Biar ada yang bisa dinafikan dari teman-teman